Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekali ini bersama saya kita akan ngobrol santai dengan salah satu siswa berprestasi teman-teman. Dia adalah Maisara Miftah Aryani, siswi kelas 12 masuk sekarang ya. Dari SMA Negeri 1 Sanden teman-teman, salah satu SMA yang ada di Kabupaten Bantul teman-teman. Nah, kenapa kok saya mendatangkan Ara? Karena saya lihat dia memiliki beberapa prestasi di tahun ini teman-teman. Tapi di balik prestasinya itu ternyata dia menyimpan salah satu rahasia teman-teman. Ya, ternyata dia pada waktu duduk di kelas 4 SD dia didiagnosis oleh dokter mengalami ketulian teman-teman. Seperti itu. Jadi dia tuli teman-teman. Jadi ya dari kelas 4 sampai sekarang dia tidak bisa mendengar kayak gitu. Nah, prestasi yang dia raih pada sejak tahun 2025 ini adalah dia mendapatkan penghargaan 2 medali emas dan 1 medali perak teman-teman, yang dilaksanakan pada 9 Februari, 9 Maret dan juga 23 Maret teman-teman. Yang dia ikuti adalah Olimpiade Bahasa Indonesia yang diadakan oleh Puskanas dan juga Yayasan Berlian Hati Mulia teman-teman. Jadi tingkatnya udah nasional teman-teman. Ya, itulah prestasinya teman-teman. Nah, yang akan kita obrolin nanti mungkin seputar motivasi untuk aktif di segala kondisi mental. Bagaimana kita harus tetap aktif ketika kita memiliki suatu keterbatasan seperti itu. Mungkin langsung saja teman-teman untuk ya menghemat waktu seperti itu. Oke, hai Ara. Akhir-akhir ini mungkin sibuk ngapain itu? Sibuk ngurusin organisasi, ujian, terus bentar lagi itu akan ada classmeet ya. Jadinya banyak persiapan juga buat market day itu juga. Oh, ternyata sibuk ya. Sibuk ya kamu ya. Sibuk ya. Kamu sibuk banget. Ya. Hebat. Jadi ternyata dia ikut organisasi teman-teman dan juga ya aktif banget di organisasi kayak gitu. Salah satu organisasi yang dia ikuti itu kalau tidak salah DA. DA. DA ya. Ya kan? Nah, itu teman-teman. Mungkin masuk ke tema ya, teman. Ara ini kalau misal lagi merasa capek itu biasanya ngapain biar semangat lagi? Istirahat aja biasanya atau keluar cari makan gitu lah. Iya. Kayak ada energi dari akar-akarnya gitu. Misal tidur jajan sama temen gitu, kayak jajan sebelah mie ayam. Terus kalau udah benar-benar suntuk banget gitu di rumah, biasanya terus baca buku. Baca buku. Oh, ya. Suka baca buku. Buku apa? Apa ya, ada novel remaja, terus majalah, terus sama novel-novel yang ada bumbu politiknya gitu. Oh gitu. Jadi ternyata menarik teman-teman. Ara ini suka membaca buku di rumah. Jadi ketika dia merasa capek suntuk itu dia melampiaskannya dengan membaca buku ya. Kayak gitu. Kita udah mengetahui ya teman-teman kalau Ara ini aktif orangnya. Mungkin apa sih yang bikin kamu tetap aktif gitu? Yang bikin kamu tetap aktif. Yang bikin kamu tetap aktif. Itu semangatnya dari mana? Dari teman-teman sendiri. Oh, Kayaknya saya, kalian ekstrovert, itu kan dapat energi dari orang lain, dari orang-orang sekeliling kalian itu kalau lagi beraktivitas, kalau sekolah gitu misalnya. Nah, aku termasuk golongan orang-orang itu. jadi teman-teman kamu mensupport kamu? Kalau dibilang support ya nggak terlalu ya, cuma yang gimana? Mereka support tapi cuma pas aku kelihatan sibuk aja. Jadinya kalau aku nggak ngapa-ngapain gitu juga nggak ngapa-ngapain. Oke lah, mungkin gimana ya, kan kamu punya temen Iya. nah ada nggak sih teman kamu yang capek gitu kamu kasih tips biar semangat tuh kayak gimana? Biasanya aku tanya dulu ke dia capek kenapa? Karena capeknya orang itu beda-beda kan ya. Nah, beda-beda. itu kalau dia capeknya di keluarga atau teman, biasanya terus aku ajak muter-muter, aku ajak jajan gitu, ngobrol-ngobrol, atau main air di pantai sampai mereka lega gitu. Terus
Biasanya mereka udah senang lagi biasanya. Nah, itu. Jadinya aku bukan tipe yang ngasih motivasi atau semangat lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Lewat tindakan, bukan kata-kata. Oke, bagus. Ara, kan mohon maaf, Ya, kan kamu tuli ya. dan kamu punya teman-teman. Nah, ada nggak sih ketika kamu aktif atau pengen aktif, itu kamu diremehin sama teman-teman? Pernah nggak? Ya sering sih sebenarnya tuh gimana ya. Mereka tuh tipe orang-orang yang tentu aja ngeremehin aku. Karena aku tuh ini loh, aku dianggap nggak bisa ngapa-ngapain, sama cuma bakal jadi beban aja. Terutama aku kan ikut organisasi gede ya, kayak DA itu lumayan vital di sekolah karena tugasnya tuh membimbing adik-adik buat pramuka. Nah, di sini aku biasanya dapat apa ya, bagian mengawasi pembelajaran kegiatan di lapangan. Nah, aku jarang tuh ikut sertakan di kegiatan yang lebih penting kayak pelantikan atau tugas upacara gitu, jarang. Tapi kamu tetap semangat kan? Ya tetap, karena di sini aku bisa ketemu adik-adik yang gimana ya, yang aktif banget. Terus kalau udah tanya tuh pasti harus terperinci banget jawabannya tuh. Beda. Karena aku tipe yang suka ngajarin orang, jadinya ya aku tetap semangat aja di DA. Oke, aku salut sama kamu. Salut, aku salut. Oke, gimana ya? Apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada orang-orang, yang kamu pengen omongin sama orang-orang? Kalau soal apa ya? Soal kemampuan temen yang tuli itu dalam bersosial itu seperti apa? Kamu pengen ngomong sama orang-orang kayak gimana? Gimana ya? Sebaiknya kalian cari tahu dulu orang itu tulinya dari lahir atau nggak dari lahir. Karena orang yang tuli dari lahir itu kebanyakan nggak bisa berbicara juga atau tunawicara ya. Nah, di sini tunarungu itu dibedakan, ada yang bisa masuk sekolah negeri, sekolah biasa, sekolah inklusi atau SLB. Nah, di sini kan teman kita yang tulinya nggak dari lahir itu masih bisa beraktivitas layaknya manusia normal. Kayak misalnya ngobrol tanpa pakai tulisan atau bahasa isyarat kayak ini. Terus sama gimana ya, bantu-bantu kegiatan yang sekiranya butuh koordinasi yang agak rinci gitu. Nah, jadinya kalian sebaiknya jangan anggap orang yang tuli itu orang yang nggak bisa apa-apa. Tuh teman-teman ya, berarti kan ya, dengerin ya. Nah, gitu. Jadi jangan remehin orang-orang yang tuli, ya kan? Bagus. Terus buat teman-teman tuli di luar sana, kalian semangat terus ya, kan nggak sendirian. Oke, Ada teman-teman kalian, orang tua kalian, sama orang-orang lain yang peduli sama kalian. Oke, bagus. Siap. Jadi menurut kamu apa yang paling penting apa yang paling penting supaya orang-orang itu terlepas dari kondisi apapun, jadi tetap bisa aktif gitu? Kalau itu tergantung orangnya. Yeah. Karena ya mau lingkungannya sesupport apapun ke dia, kalau dia nggak punya motivasi dari dalam dirinya sendiri itu ya percuma aja. Jadinya kalau kalian mau orang itu tetap aktif, tetap semangat, itu seenggaknya dia harus punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi tergantung sama orangnya. Yep. Jadi tergantung sama motivasinya, semangatnya sendiri ya. Jadi kalau merasa minder, dia nggak mampu gitu. Jadi harus yakin dulu ya, harus yakin. Ini kan
misal lingkungannya itu udah sportif banget, orang tuanya biayain dia sekolah, Ah. dia les di tempat yang bagus, terus teman-temannya juga yang tipe rajin belajar gitu, tapi dapurnya udah males duluan. Nah ini Wah, Tipe yang nggak pengen aku. masalah. Oke, mungkin apa ya? Jadi saya itu salut teman-teman sama teman-teman kayak Ara gini. Jadi malah semangatnya tuh melebihi kita orang-orang yang mohon maaf normal kayak gitu. Tapi dibalik itu ternyata dia malah yang berprestasi. Saya tuh nggak pernah dapat medali emas, medali perak tuh nggak pernah. Tapi Ara yang kondisinya seperti ini malah mendapatkan medali perak man. Tingkat nasional malah. Ara, mungkin ada kalau kamu disuruh bikin kalimat motivasi, apa kalimatnya? buat aku atau buat orang lain? Buat kamu sama orang lain wes. Apa ya? Kalau buat aku, jangan berhenti, berusaha aja, karena jalannya masih jauh gitu. Karena kalau cuma berdoa tapi nggak berusaha itu ya sama aja. Nah buat orang lain, Buat orang kalian lain. jangan buat kalian jangan pernah ngerasa sendiri ya, terutama kalau kalian lagi nyerah, lagi capek, atau lagi bener-bener nggak ada motivasi buat ngelakuin apapun. Nah, kalian masih punya teman. Nah kalian bisa cerita ke teman kalian itu. Nah atau kalian punya orang tuh, jadi kalian bisa cerita juga ke orang tua. Intinya ya jangan gampang nyerah aja. Ya, jadi itu ya teman-teman pesan dari Ara untuk teman-teman kita semua, kalian semua, aku juga jangan mudah menyerah teman-teman kayak gitu. Dari dibalik keterbatasan yang kita miliki kita harus tetap semangat. Usaha tanpa doa adalah bohong. Doa tanpa usaha adalah sombong teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.